Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sallallahu syafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih akan melanjutkan daripada pembahasan lalu daripada Ihya Ulumuddin tentang kaidah akidah, qawaidul aqaid, masalah iman dan Islam, yaitu tentang hukum di akhirat daripada iman dan Islam itu tadi. Tentang hukum di akhirat, hukum syar'i. Ya. Di akhirat dan di dunia. Adapun di akhirat itu adalah orang yang beriman itu pasti dikeluarkan dari neraka dan dia tidak akan kekal di neraka, walaupun akan ya sebagian disiksa juga di neraka sebagaimana sabda Rasul SAW. Terakhir akan dikeluarkan dari neraka orang yang di hatinya masih mithqalu dzarrah, masih ada seberat dzarrah daripada keimanan. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat tentang iman ini, apakah dia ucapan saja ataukah ucapan plus apakah dia cukup hati saja. Ini keyakinan di hati iman itu, ataukah keyakinan dan ucapan dengan lisan, ataukah ditambah amal. Nah, maka di sini dibahas oleh Imam Ghazali bahwa tidak ada khilaf bahwa orang yang mengumpulkan iman dengan tiga poin tadi, dia yakin dengan hati kebenaran Allah dan Rasulullah SAW, dia ucapkan dengan lisan berupa kalimat syahadat, dia buktikan dengan amal perbuatan, maka sepakat ulama orang seperti ini selamat. Orang yang tiga-tiganya beres, hatinya beres, keimanannya dalam hati, ucapannya ada syahadat, dia buktikan dengan perbuatan, sudah pasti ya, insya Allah dengan janji Allah itu maka dia akan masuk surga. Ini derajat pertama. Derajat kedua, sekarang derajat berapa? Asalnya ya. Ayujad isnani wa ba'du tsalits. Didapati dua perkara, didapati dua perkara. Dua perkara ini maksudnya dia ada keyakinan pada hati dan ada ucapan dengan lisan. Hatinya yakin kebenaran Allah dan Rasul SAW. Ya. Kemudian lisannya mengucap. Wa ba'du tsalits, lalu didapati sebagian yang ketiga. Yang ketiga maksudnya amal. Jadi amalnya tidak semua, sebagian yang ketiga. Mungkin sholat, kadang sholatnya ya, subuhnya hilang, asalnya melayang, kadang tidak tahu. Pokoknya sholat terus sakober. Ya. Atau sebagian saja, sholat iya, mungkin puasa enggak dan sebagainya. Jadi keyakinan ada, ucapan ada, amal tidak semua, sebagian saja amal dia. Asal itu ini amal bil arkan. Wa wal qaulu wal aqdu wa ba'du. Qaulu wal aqdu wa ba'dul amal. Itu yang dimaksud dua itu adalah ucapan dan akad, ikatan pada hati, simpul pada hati keyakinan, wa ba'dul amal dan sebagian amal. Walakin irtakaba sahibu kabiratan, akan tetapi menerjang atau melakukan siapa sohibuh, siapa pemiliknya ini, pemilik derajat kedua ini, kabiratan, ya, melakukan dosa besar, au ba'dul kabair, satu dosa besar atau melakukan sebahagian daripada dosa besar. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Menurut Mu'tazilah, fa inda hadza qalatil Mu'tazilah, maka di sisi orang yang seperti ini, derajat yang kedua ini, Mu'tazilah berkata kharaja bihadza anil iman. Keluar siapa sohibu tadi bihadza, dengan perbuatannya ini dia melakukan sebagian dosa besar, dia sudah keluar dari keimanan menurut Mu'tazilah. Walam yadkhul fil kufri, tapi dia juga tidak masuk kepada kekafiran. Bal ismu fasik, tetapi namanya adalah fasik. Wa ala manzilatin bainal manzilatain. Dan orang seperti ini, dia ini sohibuhu ini berada pada satu manzilah antara dua manzilah, satu posisi antara dua posisi. Tidak juga dia iman, tidak juga dia kafir. Ya, mukhalladun finnar, dan dia kata si Mu'tazilah ini kekal di neraka, wa hadza batilun, dan pendapat ini batil. Apa dalilnya? Kama sanadzkuru, sebagaimana nanti akan kami sebutkan dalilnya kebatilan pendapat Mu'tazilah. Di menurut Mu'tazilah, orang yang hatinya iman, lisannya sudah mengucap syahadat, tapi separuh-separuh amalnya, itu menurut mereka kekal selama-lamanya di
neraka. Ini batil, nanti akan dijelaskan dalilnya oleh Imam Ghazali. Sekarang yang ketiga, ayu jadu tasdik bil qalbi, didapati pembenaran dengan hati. Keyakinan, dia yakin kepada Allah, kepada Rasul SAW, meyakini rukun iman itu. Wa syahadatu bil lisan, dia juga syahadat dengan lisan. Dunal amal bil jawarih, tapi tanpa amal dengan anggota badan. Anggota badan amal 0. Amal dia 0. La sholat wala jam KTP. Ya. Pokoknya dalam hukum, maka sungguh telah berbeda pendapat orang ulama tentang hukumnya orang ini. Ya. Pokoknya Abu Thalib Al-Makki penyusun Kutul Qulub yang merupakan referensi utama dari Ihya ini. Tapi nanti Imam Ghazali tidak setuju juga dengan pendapatnya Abu Thalib di sini. Jadi beliau bukan cuma menukil Kutul Qulub itu saja, tapi beliau beberapa itu beliau komentari. Adapun Abu Thalib Al-Makki mengatakan al-amalu bil jawari minal iman la yatim dunahu wa la yatimu dunahu. Wa ja'al ijma' fi. Jadi kata Abu Thalib Al-Makki, al-amal bil jawari minal iman. Amal dengan anggota badan itu termasuk bagian dari iman menurut pendapat, ini belum final ya, ini menurut pendapat Abu Thalib Al-Makki. Wala yatimu dunahu, dan tidak sempurna apa iman itu dunahu tanpa amal bil jawari. Iman tidak sempurna tanpa amal dengan anggota badan. Wa ja'al ijma' fi, bahkan mengakui siapa Abu Thalib Al-Makki akan ijma' kesepakatan ulama fi tentangnya, tentang pernyataan tadi. Wa al-amal jawari minal iman. Beliau mengatakan bahwa ulama sepakat atas itu, kata beliau. Wastadala bi adilatin tusyiru bi naqidhi gharadih. Tapi beliau istadala mengambil dalil dengan adilatin, dengan dalil-dalil yang tusyiru, yang justru menginformasikan, memberitahu tentang naqidhi gharadih, tentang lawan dari tujuannya si Abu Thalib Al-Makki. Justru dalilnya itu ngantem dia sendiri. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hadza yadullu ala anna al-amal wal iman. Dikatakan dalil ini memukul dia sendiri sebab hadza dalil ala amanu wa amilus sholihat. Ini membuktikan bahwa amal bukan iman. Amal itu di belakang iman. Buktinya setelah Allah sebut amanu baru amal. Nah, seandainya amal masuk ke iman, kan untuk apa disebut amal sendiri, iman sendiri? Nah, justru dalil-dalil yang dikemukakan oleh Abu Thalib Al-Makki, kata dia, membuktikan sebaliknya. Membuktikan bahwa iman itu sendiri, amal itu sendiri. Tapi Abu Thalib Al-Makki berpendapat, katanya amal itu bagian dari iman. Ya. Wara al-iman la min nafsil iman, bukan daripada sejatinya iman itu sendiri. Amal itu bukan sejatinya iman, tapi dia di belakang iman. Wa illa, jika tidak, fa yakunul amal fi hukmil ma'ad. Ya. Maka jika tidak demikian, ya, fa yakunul amal fi hukm, maka menjadilah amal itu, ya, berada dalam hukum al-ma'ad, yakni akhirat. Ya. Jika amal itu bagian daripada keimanan, ya, maka amal itu berada nanti ikut dalam keputusan akhirat. Wal ajab annahu dal ijma' bihadza. Dan anehnya beliau Abu Thalib Al-Makki mengaku bahwa ini sudah ijma' ulama. Maksudnya amal itu bagian dari iman, itu kata dia termasuk ijma' ulama. Padahal ya enggak juga. Tidak semua ulama bersepakat bahwa amal itu bagian dari iman. Atau al-amal minal mu'ad, bukan ma'ad. Fi hukmil mu'ad. Ya. Dalam hukum pengulangan. Hukum pengulangan. Artinya kalau amanu kan jelas iman ya. Wa amilu soleh kan amal soleh. Kalau amal soleh dianggap iman, berarti kalimat amilu soleh pengulangan dari iman. Terus apa manfaatnya diulang kalau memang amal itu adalah iman? Itu maksudnya. Fi hukmil mu'ad. Wal ajab annahu dal ijma'. Anehnya beliau mengaku bahwa itu sudah sepakat ulama bahwa amal termasuk iman, kata beliau, ulama sepakat. Wa huwa ma'a dzalika yanqulu qaulu sallallahu, dan bersama dengan pendapatnya itu beliau Abu Thalib Al-Makki, ya, menukil sabda Rasulullah SAW, la yakfuru adun illa bi juhudihi lima aqrabih. Tidak kafir siapa seseorang kecuali dengan pengingkarannya ahad, bi juhudi, kecuali dengan pengingkarannya si ahad tadi, seorang tadi,
lima akorobi terhadap apa yang dia ikrarkan bihi dengan ma. Apa yang telah berikrar siapa ahadu bihi dengan ma. Ya. Wa yumkin alal mu'tazilah qaulun bitaklif inna bisa berkabair. Tapi beliau Abu Thalib Al-Makki juga mengingkari pendapat Mu'tazilah yang tadi mengatakan bahwa seolah-olah orang yang berdosa besar itu katanya kekal di dalam api neraka. Itu beliau ingkari tadi. Walaupun beliau berpendapat amal itu bagian dari iman, tapi beliau sendiri mengingkari pendapat atau tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Tapi beliau juga meriwayatkan hadis tadi bahwa orang tidak akan kafir kecuali dengan mengingkari apa yang dia sudah akui. Itu baru dia kafir. Kan aneh. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ghazali, dalil-dalil yang beliau ungkapkan justru memberi informasi akan memukul beliau sendiri, memukul sebaliknya, memberi informasi akan sebaliknya. Ya, ini disebut. Wa qail bi hadza qailun bi anil madzhab Mu'tazilah. Maka orang yang berpendapat seperti ini sama dengan yang berpendapat pendapatnya Mu'tazilah sendiri. Itu kalau man sadaqa bi qalbi wa syabisa ma tabil hal wa hal huwa fil jannah, sebab dikatakan orang yang membenarkan dengan hatinya lalu bersaksi dengan lisannya lalu meninggal seketika, umpama dia sudah yakin hati mengucap dengan lisan tiba-tiba meninggal, belum sempat sholat, belum sempat puasa, meninggal. Fa hal huwa fil jannah, pertanyaannya apakah orang seperti itu di surga? Fala budda yaqulu na'am, maka pastilah orang si lawan bicara kita akan mengatakan oh iya di surga. Karena tidak beramal, nggak sempat beramal. Dia cuma sempat yakin, ucap, meninggal. Tidak sempat beramal. Apa di surga? Oh iya di surga katanya si lawan bicara. Wa fi hukmun bi wujudil iman duna amal. Berarti kalau kamu ngaku di surga, di situ terdapat hukum adanya iman tanpa amal sudah menyelamatkan. Jadi mukul dia sendiri. Fanazidu, kita tambah lagi. Wanakul, kita katakan lo bagi hayyan. Seandainya orang tadi yang sudah beriman dalam hati dan berucap tadi bagi hayyan, tetap hidup. Hatta dakhala waktu sholat, sampai masuk waktu sholat. Sholat satu saja seperti sholat duhur. Lalu dia meninggalkan sholat itu. Meninggalkan sholat duhur itu tadi umpama jam 10 itu masuk Islam, duhur mancing, dia tinggalkan sholat duhur, summa mata, kemudian mati tanpa sholat duhur. Auzana, atau naudzubillah zina, kemudian mati. Fahal yakhludu finnar, apakah orang ini kekal di neraka? Fa in qala na'am, kalau lawan bicara itu tadi mengatakan iya, maka itulah tujuan Mu'tazilah yang mereka mengatakan kalau pelaku dosa besar itu di neraka selamanya. Wa in qala la, kalau dikatakan tidak di neraka, maka itu berarti tasrihun, penjelasan bahwa amal bukanlah rukun, laisa ruknan min nafsil iman, bahwa amal bukanlah rukun daripada iman itu sendiri. Kalau dikatakan oh tidak masuk neraka orang itu, walaupun dia mungkin meninggal dalam keadaan tarikus sholat, tapi dia sudah membawa iman dan ucapan. Wala syartun bi wujudih, berarti amal bukanlah syarat dalam wujudul iman, dalam keberadaan iman. Wala fi istiqaqil jannah, tidak pula dalam keberhakan dia akan surga dengannya. Ya, dengan amal tadi. Wa in qala, kalau dikatakan aratu ayyabi ayyasha mudatan tawila wal yusalli wal yaqdim ala syai'in min al-a'mal syar'iyyah. Yang saya maksud itu dengan kekal di neraka itu dia hidup mudah tawila. Yang saya maksud kalau orang Mu'tazilah mengatakan tadi, yang mengatakan itu kekal di neraka. Oh enggak, yang saya maksud dia sudah hidup dengan mudah tawila, panjang, waktu yang panjang. Namun dia tidak sholat, tidak juga layak dim, tidak juga mendatangi sesuatu pun dari amal syar'i. Maka itu yang saya maksud, kata Mu'tazilah, itu yang saya maksud, dia kekal di neraka selamanya. Maka kita balik lagi mengatakan fama dhabtu tilkal muddah. Lantas apa ketentuan waktu yang kamu maksud panjang itu seberapa? Sebulan? Setahun? Dari mulai dia mu'alaf sebulan, setahun, sehingga kamu katakan kamu katakan dia bakal kekal di neraka. Wa ma ada nutrika ta'ah. Terus berapa jumlah ketaatan yang dia tinggalkan sehingga dia bisa masuk permanen ke dalam neraka? Alti bitarkiyatul iman, yang dengan meninggalkan sejumlah sekian ketaatan dia berarti batal imannya sehingga dia pantas untuk kekal di neraka. Berapa ketaatan kira-kira? 10, 11, 15 ketaatan. Wa ma ada kabair. Terus berapa jumlah dosa besar yang harus dilakukan sampai dia derajatnya betul-betul kekal di neraka dan imannya batal. Dengan batalnya iman berarti dia kekal di neraka. Berarti kabair yatul iman, dengan mengerjakan dosa besar tadi dia batal imannya. Ya, maka Mu'tazilah tidak akan bisa jawab. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa ketaatan, sekian ketaatan yang ditinggalkan baru dia
kekal di neraka, atau sekian dosa besar yang dia kerjakan baru dia, tidak ada keterangan seperti itu. Wa hadza la yumkinu tahakkum bi taqdirih, ini tidak mungkin tahakkum menghukumi dengan hawa nafsu untuk menentukannya, tidak mungkin. Walam yasir ila sa'irun aslan, dan tidak ada yang menuju kepadanya satupun orang yang menuju sama sekali, tidak ada yang berpendapat seperti itu. Karena tidak ada dalil pun yang mengatakan, Rasul mengatakan, oh 10 ketaatan ditinggalkan berarti dia kekal, atau 10 dosa besar yang dilakukan berarti dia kekal di neraka. Tidak ada keterangan seperti itu. Maka tetaplah kemungkinan yang pertama bahwa dia tidak kekal di neraka walaupun dia masuk neraka, ya. Maka sesuai dengan sabda Rasul yang kita nukil di awal, akan dikeluarkan orang yang mithqalu dzarrah, yang masih ada sebesar dzarrah keimanan di dalam hatinya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.